lengkaplah sudah 5. Namun waktunya tinggal ini sudah melonjak 1/4 jam. Tapi panitia memberikan dispensasi waktu 10 menit untuk menjawab. Saya persilakan pada keduanya untuk memanage sendiri, mengatur berapa menit silakan. Yun pangapunten, mulai lagi mengenai tanggapan kok seberapa pengaruh Wahabiyah perang Diponegoro dan sebagainya itu ini di dalam masalah-masalah penulisan sejarah atau masalah-masalah penulisan ilmu sosial itu sudah biasa sekali. Misalnya saya di Jogja 5 tahun, tidak mungkin saya tidak terpengaruh orang Jogja. Itu dari situ saja, meskipun entah itu terpengaruhnya apa, tapi yang jelas pada waktu itu di Mekah itu memang Wahabiyah baru gempar-gemparnya, setidak-tidaknya semangat seperti tadi yang dikemukakan di muka. Mengenai masalah perang Diponegoro juga tentunya mesti mendengar orang saja. Kalau misalnya ada seseorang tidak senang kepada orang lain itu memusuhi musuh saya ikut seneng kok meskipun orang lain itu seandainya orang Kiai Ahmad Diripang itu tidak mengenal dengan Pangeran Diponegoro atau tidak cocok dengan ideologinya Pangeran Diponegoro misalnya, tapi kalau Pangeran Diponegoro melawan Belanda, saya kira mesti akan menambah semangatnya. Saya kira hanya dari segi psikologis kira-kira demikian. Tentang mata rantai intelektual ini saya kira agak sukar menjawabnya, tapi yang jelas hanya dari hubungan pengajian estafetisasi guru murid itulah saya kira mata rantai intelektual itu tersambung, di samping masalah yang hubungannya dengan masalah-masalah nasab. Ini banyak yang masih hubungan keluarga, kalau diurut semua ini ketemu semua. Bagaimana itu? Mengenai ulama yang berpengaruh hanya ada 2, itu mungkin kurang tepat, Pak, karena ada yang tidak terekam oleh catatan-catatan Belanda, sehingga mungkin dari peneliti di Jawa Tengah itu belum mendasarkan kepada apa-apa yang terjadi di lapangan. Misalnya contoh Kiai Busyra dari Karangsambung, anak Kiai Hadis, itu siapa yang tidak kenal? Tapi di dalam catatan Belanda saya kira tidak ada ya. Itu termasuk bos yang sangat besar. Mungkin karena beliau begitu rapinya mengadakan gerakan itu. Tapi itu di kalangan orang dalam betul-betul bos itu. Bos. Di Wonosobo banyak yang Muhammadiyah di Wonosobo banyak yang Muhammadiyah, ya memang banyak yang di Muhammadiyah, tapi mungkin tidak lebih banyak daripada yang di NU misalnya. Memang banyak, tapi tidak lebih banyak. Atau mungkin ini yang bicara ya orang Muhammadiyah mungkin itu. Mungkin. Ya maaf pada bapak-bapak Muhammadiyah kalau misalnya ada yang bicara demikian. Tapi ya enggak apa-apa kan. Nah, mengapa Rifaiyah ini kemana-mana? Memang pada waktu dulu kan seperti saya kemukakan di dalam paper ini, Kiai Ahmad Rifaiyah itu tidak membentuk semacam imamah di dalam artian hubungan spiritual. Hubungan guru murid itu ya hanya demikian rupa. Tidak seperti hubungan guru murid di dalam misalnya tarekat atau di dalam aliran kepercayaan. Jadi hubungannya itu agak netral begitu. Sehingga kalau tadi kita sebutkan bahwa sesudahnya itu tidak mewariskan kepada menunjuk khalifah atau misalnya menunjuk yang akan menjadi imam untuk seluruh jamaah, itu tidak ada. Oleh karena itu lalu dalam masa-masa sesudahnya hingga sekarang ini, di dalam dunia tarajumah itu
tidak timbul organisasi itu mungkin karena itibak apa yang pernah dilakukan itu. Jadi kalaupun misalnya lalu ada orang mendirikan YPIR, ya saya kira juga tidak dosa ya, sama. Yang tidak ikut ya tidak dosa ya. Ya semoga pokoknya. Ya, mengenai masalah mahasiswa IAIN dominan ini saya kira memang lebih baik. Di suatu pedesaan misalnya dari masyarakat yang tradisional untuk maju itu biasanya begini, kalau misalnya begitu dari masyarakat tradisional kemudian anak-anaknya itu tiba-tiba di SMA umum atau di SMP umum, lalu sesudahnya itu berbeda sekali dengan misalnya dari tradisional anak-anaknya sekolah di PGA, IAIN dan sebagainya, lalu generasi sesudahnya itu masuk SMA, ada yang di IAIN, ada yang di STM dan sebagainya, perkembangannya ini agak berbeda. Lalu keislamannya itu masih kental, yang sambungannya itu dari tradisional, lalu sekolah-sekolah agama, lalu sekolah umum, daripada yang dari tradisional terus anak-anaknya terus sekolah umum begitu saja. Nanti keislamannya agak lain itu. Mengenai struktur organisasi tradisional, mengenai lurah pondok dan sebagainya, ini memang sudah ada. Saya kira sama di dalam masalah-masalah perpondokan pesantren itu ya, ada badal, ada lurah pondok, ada apa? Sama saya kira. Ada ya, sama. Lalu tentang organisasi yang masuk PNI seperti yang dikemukakan Pak Yusuf, saya kira tidak apa-apa, Pak. Karena penting sekali masalah nasionalisme itu. Masalah nasionalisme itu penting sekali, lebih-lebih kalau nanti di antara kita itu di luar negeri itu terasa sekali pentingnya berpikir nasionalisme itu. Sebab mereka dari negara-negara lain itu sudah membawa rasa nasional yang tinggi, kok kita tidak ada identitasnya, itu lain. Lalu contohnya lagi misalnya Bung Karno itu orang sangat nasionalis, tapi di Muhammadiyah ya juga sampai akhir hayatnya malah minta dibungkus, kalau wafat minta dibungkus dengan bendera Muhammadiyah. Itu nasional sekali. Dan peranannya di Muhammadiyah juga dulu pernah besar Bung Karno itu. Terlepas dari masalah pro dan kontra. Mengenai kurikulum rifaiyah, ini tentunya mungkin akan lebih baik kalau kurikulum rifaiyah itu ya hanya semacam kerifaiyahan saja. Sebab kalau pengembangannya tidak lihai, ini nanti akan jadi agama baru. Ini perkembangan sejarah di dalam 500 tahun misalnya mungkin sudah menjadi kalau tidak waspada, si pengembang itu menggebu-gebu lalu lupa, itu lalu menjadi semacam sekte baru atau aliran baru. Lalu untuk mengembalikan pada mainstreamnya itu susah sekali. Seperti Syiah dan sebagainya, itu dulu ya mungkin ya hanya begitu saja, tapi begitu lamanya. Nyaris NU dan Muhammadiyah itu menjadi mazhab baru di Indonesia. Kalau seandainya masalah sosial ekonomi tidak cepat teratasi, mungkin di dalam 200 tahun lagi sudah ada agama Islam NU, agama Islam Muhammadiyah. Tapi begitu perekonomian dan sebagai pembangunan nasional berhasil, maka integrasi nasional antara NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu tidak ada masalah. Nah, sekarang sudah terasa sekali di tingkat atas itu begitu. Hanya di lapangan itu mungkin ada 1-2 percikan itu lumrah. Sedangkan dengan dalam keluarga kakak adik saja perkara rokok ya kadang-kadang bisa pendelengan. Itu wajar manusia, masalah-masalah manusiawi. Tapi kalau kondisi wadah secara umum ini baik, itu lalu kerangka filosofisnya yang di dalam hubungannya yang lebih besar itu baik, itu di dalamnya akan baik. Kalau wadahnya yang besar itu lurik, mbok beras di dalam itu ya ketok lurik. Diisi beras ketan ya ketok lurik, diisi beras Jawa ya ketok lurik. Tapi kalau wadahnya itu besar, nanti
lalu wadahnya itu rupanya netral misalnya, ya warnanya akan lain lagi dan lebih baik. Tentang apakah YPIR atau akan timbul organisasi baru, itu terserah pada bapak-bapak. Tapi yang jelas bahwa untuk mendirikan sesuatu itu tidak mudah. Jangan sampai ada kaburo maktan antakulu malah taf'alun. Amat besar dosanya Anda mengatakan tapi tidak melakukan. Wis dibentuk untuk menengke wae janjine karo wong-wong, wah muluk-muluk dan sebagainya. Itu jangan sampai. Ya semoga kalau mau misalnya dibentuk harus bismillah niat ingsun. Itu harus kuat sekali dan tidak baen-baen. Lebih-lebih tantangannya. Sebab organisasi baru itu di mana saja mesti akan mendapat tantangan. Itu mesti itu akan digosok oleh kenyataan-kenyataan. Kalau kalau tidak tahan bantingan ya ajur gitu aja. Kalau tahan ya nanti tergosok, yang prongkel itu tergosok di dalam perjalanan masyarakat itu menjadi halus gitu. Tapi sebelum digosok belum ditantang oleh orang banyak itu ya masih ting prongkel isih ngenangi kancane landepe barang itu. Tapi kalau sudah digosok ada aksi ada reaksi nanti menjadi intan yang halus itu. Kalau tidak pecah, kalau tidak hancur itu tadi. Adapun yang masuk Muhammadiyah, NU dan sebagainya tadi dalam hubungannya dengan masalah pertimbangan praktis itu memang betul. Saya kira masalahnya pertimbangan praktis. Toh warga Rifaiyah masuk NU juga tidak ada perintah atau tidak ada larangan dari Kiai Ahmad Rifai masuk Muhammadiyah, demikian juga masuk yang lain demikian juga. Demokrasi sajalah berpikirnya. Saya kira begitu. Tapi wah, maaf sekali ini masih ada beberapa, tapi habis waktunya. Maaf sekali. Oh. Terima kasih Kak. Mengenai Rifaiyah versus masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, aktualisasinya apa? Ya saya kira paling tidak itu dari pribadi-pribadi kita masing-masing di kota maupun di desa harus berperan sebaik-baiknya membantu pembangunan nasional. Ya hanya begitu saja. Mungkin secara pribadi bagus sekali. Kalau mau membentuk kelompok ya semoga, tapi jangan sampai kelompok yang baru itu menjadi fitnah daripada menjadi hikmah. Tapi kalau misalnya bisa membuat yang lebih hikmahnya lebih tinggi ya baik-baik saja saya kira. Mengenai ritualisme dalam hubungannya dengan mauludan dan sebagainya, itu kita tidak tahu latar belakang yang tepat. Mungkin bapak-bapak dari ulama mungkin bisa menjelaskan ada masalah itu. Tapi yang jelas bahwa kalau yang ditekankan masalah Isra Mi'raj itu karena beliau seorang berpikir modern pada waktu itu, karena Isra Mi'raj itu adalah merupakan suatu kebangkitan. Kalau mauludan itu ya sama dengan hall gitu sajalah kira-kira. Tapi kalau memperingati kebangkitan itu mungkin akan lebih bermanfaat artinya. Oleh karena itu kalau kemarin dikatakan 200 tahun lahirnya Ki Ahmad Rifai kok tidak diperingati, ini kalau kita melihat tradisi Rajaban ini, saya kira mungkin lebih baik yang diperingati itu kalau misalnya akan ada menambah itu ya apanya Ki Haji Ahmad Rifai, mulai menulisnya riayah atau mulai apanya, bukan pokoknya mulai bangkitnya Ki Ahmad Rifai, bukan kelahirannya. Ya mungkin saja. Lalu mengenai kalau akan ada organisasi baru, itu tentu saja tadi sudah diperingatkan oleh Mas Abdul Rojak harus mengingat Undang-Undang nomor 8 itu tadi.
supaya menjadi perhatian utama. Tentang menjadi koordinator, dinamisator dan sebagainya itu tentunya ada hubungannya dengan apa? Hubungannya antara dasain dan dasolen itu. Hubungannya itu kita kupas tersendiri. Sumangga. Lalu dari yang nomor 5 dari Pak Nahar mengenai orientasi penyimpulan-penyimpulan. Nah, yang mungkin saya bisa komentari adalah masalah rural lagi. Masalah lalu organisasi pindah, misalnya organisasi pindah di kota. Tapi saya kira di desa pun juga tidak apa-apa. Seperti halnya misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga kita lihat membaca di koran sejak dulu eneng-enengan antara Jogja dan Jakarta. Tapi di Jogja saja juga tidak apa-apa kan. Ya tetap perkembangannya juga tetap baik. Ya pokoknya tinggal the man behind the gun-nya itu, orang yang berada di belakang pelintrengnya itu bagaimana yang baik itu. Di Jogja ya Muhammadiyah berkembang dulu, tidak pindah-pindah ke Jakarta. Misalnya kalau mengadakan di Randu Dongkal atau di Kedung Kuni, ya saya kira tinggal orang-orangnya lah, begitulah. Siapa yang mampu menjadi sponsor, begitu saja ya, saya kira. Meskipun di Jakarta, tapi kalau misalnya yang suruh memimpin saya ya bubar nanti. Demikian Pak, saya kira. Maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih kepada Pak Dr. Andes Hasyim As'ari ME dan Pak Dr. Andes Amaluddin MS yang telah menyampaikan makalah dan bahasanya. Saya tidak akan menyimpulkan, saya kira sudah bisa disimpulkan semuanya. Namun yang sangat penting bahwa organisasi Rifaiyah ini sesungguhnya sudah ada. Dalam arti bukan organisasi yang bersifat ada ketua, ada sekretaris, tapi secara amaliyah yang terorganisir dan ada kepemimpinan ulama, saya kira itu sudah ada. Oleh karena itu pertumbuhan organisasi apabila nanti akan dibuat suatu bentuk organisasi, saya kira menurut perkembangan yang ada saja. Jadi jangan dipaksakan, wah ini pakai presiden direktur atau pakai apa itu. Ya. Tapi menurut perkembangan budaya dari jamaah Rifaiyah sendiri sehingga akan lebih pas begitu. Lalu yang kedua masalah kepengurusan di desa atau di kota, saya kira itu seperti Pak Hasyim tidak ada masalah. Yang penting itu adalah orangnya yang mau beramal untuk mengembangkan Rifai ini. Sebab terus terang saja, desa masih perlu ada penjaganya. Kalau desa ditinggalkan oleh para ulama, desa direbut orang lain, nanti akar budaya Islam di pedesaan akan hancur. Oleh karena itu, desa tetap kita pegang. Di samping juga kota tetap dimanage dengan baik. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin ini ada kekhilafan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.